Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Masih di kanal Bu Amel, kita melanjutkan video sebelumnya, gitu ya. Nah, masih dengan topik pembuatan larutan buffer dan penentuan ketahanan buffer, gitu ya. Nah, pada video ini Bu Amel akan ajak kalian untuk mengetahui bagaimana cara membuat buffer. Jadi sebenarnya pembuatan buffer ini ada berbagai macam cara, Dek. Nah, yang akan kita pelajari, gitu ya, sesuai dengan petunjuk praktikum kita, gitu ya. Kita akan belajar bagaimana membuat buffer dengan prinsip Henderson-Haber-Bosch. Oke ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk prinsip persamaan untuk Henderson-Haber-Bosch itu ada beberapa tahapan untuk pembuatan buffer di sini ya. Wamel bagi menjadi 5 tahapan gitu ya. Yang pertama adalah tentukan spesifikasi buffernya. Ya. Oke, boleh sambil dicatat. Kemudian yang kedua, tentukan bahan yang digunakan. Lalu, tentukan rasio bahannya. Oke, kalau sudah tahu rasionya, maka hitung berat tiap bahan. Lalu, tahapan terakhir kita buat larutan. Dan untuk finalisasinya adalah apa? Kita cek pH-nya. Apakah sudah sesuai dengan pH larutan buffer yang kita inginkan. Ada berapa tadi? Yes, ada 5 tahapan, jangan lupa. Oke, kita lihat untuk contoh penerapan atau tahapan pembuatan buffer. Nah, kalau kalian lihat petunjuk praktikum kalian atau handout yang sudah Bu Amel share hari ini gitu ya. Di situ kita diminta untuk membuat 100 ml larutan buffer fosfat dengan konsentrasi 1 molar dan pH-nya 7. Nah, maka tahap pertama adalah kita harus tahu spesifikasi buffer yang mau kita buat. Nah, apa aja sih informasi yang kita butuhkan? Yes, pH-nya berapa, konsentrasinya berapa, volumenya berapa ya. 3 komponen ini wajib kita tahu. Ya, di sini kita diminta untuk bikin berapa pH-nya? Ya, kita minta bikin pH-nya 7. Berapa konsentrasinya? 1 molar. Berapa banyak yang kita inginkan? 100 mili. Nah, kenapa menjadi sangat penting? Jangan sampai nanti kita buang-buang bahan, apalagi kalau kalian sudah bekerja di industri gitu ya, atau bekerja di bidang lainnya yang memanfaatkan pembuatan buffer, jangan sampai kita buang-buang dan boros gitu ya. Oke, ya kita langsung saja. Oke, tahapan pertama kita sudah tahu speknya. Berapa tadi? pH 7, 1 molar, 100 mili. Kita akan menginjak berikutnya untuk tahap kedua. Nah, kita harus tahu dong buffer apa yang akan kita gunakan atau bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan buffernya. Oke, adik-adik kalau ngomongin fosfat pasti kita akan teringat dengan asam fosfat atau H3PO4. Nah, H3PO4 kalau kalian lihat dia mengandung 3 atom H. Maka yang terjadi gitu ya, atom H-nya itu akan dilepaskan satu per satu. Tidak bisa langsung dilepaskan sekaligus. Bu Amel ibaratkan seperti ini. Ya, jika ada seorang laki-laki atau remaja laki-laki, yaitu siapa? PO4, dan punya 3 pacar gitu ya, yaitu siapa? Atom H gitu ya. Kalau dia mau mutusin sekali 3, yang terjadi apa? Yes, dikaploi gitu ya, alias membutuhkan energi yang sangat besar gitu ya. Maka untuk memutuskan ikatan gitu ya, karena dibutuhkan energi yang besar, maka lakukanlah 1 per 1. Ya, ingat apa? Karena untuk membentuk ikatan dan memutuskan ikatan memang selalu butuh energi yang tinggi. Oke, kita lihat dulu. Maka lepasnya apa? 1 atom H dulu. Membentuk siapa? Membentuk ion H+. Ya, berarti apa? H3PO4 yang mula-mula netral kehilangan 1 ion H+. Maka dia jadi apa supaya netral? Yes, dia menjadi bermuatan negatif. Berarti tersisa siapa? H2PO4 minus. Lalu masih bisa nggak H2PO4 minus ini melepas H kembali? Iya, masih bisa. Maka jika dia melepas 1 H plus lagi dan semakin berarti apa? Berarti dia semakin negatif gitu ya. Kehilangan 1 H lagi, maka dia menjadi apa? Tinggal HPO4, sekarang muatannya menjadi 2 minus. Minus 1 terus di minus 1 lagi, jadi 2 minus.
Kemudian, apakah HPO42- masih bisa lepas, adik-adik? Ya, masih bisa lepas lagi, sehingga membentuk apa? H plus dan HPO4 3-. PO4 3- karena hanya sudah habis. Apakah PO4 3- masih bisa diuraikan lagi? Sudah tidak gitu ya, karena hanya sudah habis. Nah, mengapa kalian harus mengetahui tahapan-tahapan reaksi ini gitu ya? Karena kita ingat, strat. Ya. Apabila suatu asam melepaskan H+ gitu ya, membentuk suatu konjugatnya gitu ya, atau basa konjugatnya, maka kita akan mengingat adanya persamaan kesetimbangan asam. Yuk, siapa yang masih ingat persamaan kesetimbangan asam? Ya, hasil kali konsentrasi gitu ya, dari produk dibagi dengan hasil kali dari reaktan. Maka di sini berapa? Oke, ada konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi HA. Pastikan kalian menulisnya ya, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita tahu nilai Ka-nya dari persamaan ini, maka kita bisa dapat nggak nilai pKa-nya? Ya, bisa dengan cara apa? pKa akan sama dengan min log Ka. Tolong yang ini dicatat dan diingat. Oke, nah sekarang kita terapkan pada ketiga persamaan reaksi di atas. Yuk kita lihat. Oke, kalau kita tahu nilai Ka-nya, ternyata untuk yang pertama Ka-nya punya nilai 7,5 kali 10 pangkat 3. Ka kedua atau untuk reaksi ini tetapan kesetimbangannya adalah 6,2 kali 10 pangkat minus 8. Dan HPO4-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 13. Maka, ya, nilai pKa-nya berapa? Tinggal kalian pencet kalkulatornya. Berarti kalkulatornya apa? Min log Ka, berarti min log 7,5 kali 10 pangkat min 3. Bu Amel minta kalian pencet kalkulator kalian. Benar nggak hasilnya segini? 2,12. Terus 7,21. pKa berikutnya 12,32. Kalau masih berbeda, berarti kalian salah dalam mencet kalkulatornya. Oke, nanti kalau misalnya masih keliru bisa tanyakan di grup. Oke, Bu Amel tidak akan kuliah kalkulator di sini. Nah, mengapa ini menjadi sangat penting kita mengkonversinya menjadi pKa? Karena kalau adik-adik ingat gitu ya, seandainya gini deh, Bu Amel punya pH buffer fosfat pH 3, lalu Bu Amel punya buffer fosfat pH 7, lalu Bu Amel punya buffer fosfat pH 11. Ya, maka gitu ya, ketika kita ingin memilih apakah kita mau memilih reaksi pertama, reaksi 2, reaksi 3, karena ini kaitannya dengan bahan yang akan digunakan ya, maka yang kalian lihat adalah siapa? Yes, pH-nya. Karena pH itu sendiri berkaitan dengan apa? Jumlah ion H+ yang dihasilkan. Masih ingat kan? pH sama dengan apa? Min log konsentrasi H+. Ya, berarti kalau kayak gitu kita lihat pH-nya sebanding dengan H+ yang direaksikan. Otomatis dia akan apa? Sebanding juga dengan nilai pKa-nya. Dengan kata lain, ya, kalau kita ingin membuat buffer fosfat pH 3, maka kita akan ikut reaksi pertama, reaksi kedua, atau reaksi ketiga. Ya, pilih yang nilai pKa-nya dekat dengan siapa? Dekat dengan dengan pH dari buffer yang ingin kita buat. Berarti di sini lebih dekat ke siapa? Yes, lebih dekat ke reaksi yang nomor 1. Dengan kata lain gitu ya, maka gitu ya, untuk membuat buffer fosfat pH 31 molar 100 mili gitu ya, khususnya sini pH 3 ya, kalian harus memilih bahannya siapa? H3PO4 dan H2PO4-. Komponennya wajib ada itu. Ya, bukan HPO42-, bukan PO43-, tapi yang harus ada siapa? Asam fosfatnya dan dihidrogen fosfatnya. 2 komponen itu. Paham adik-adik? Nah, bagaimana kalau misalkan tadi kalian ingin bikin pH-nya 11? Maka kalian ambil yang mana? Reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3? 1, 2, 3? Ya, paling dekat adalah ke reaksi ketiga. Thread. Maka, untuk membuat buffer fosfat pH 11, maka kalian harus punya siapa komponen buffernya? Yes, HPO4 2- dan PO4 3-. Komponen itu yang harus ada. Bisa dipahami ya, Dek? Nah, untuk hari ini kita ingin membuatnya gitu ya adalah buffer fosfat berapa tadi? pH 7 1 molar 100 mili. Maka yang kita pilih untuk jadi acuan adalah
Reaksi nomor 2. Berarti komponen fosfat yang harus ada siapa untuk buffer ini? Ya, dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Itu adalah dua tokoh utama yang wajib ada dalam pembuatan buffer fosfat pH 7. Paham adik-adik untuk memilih yang mana? Ya, nah nilai Ka dan pKa ini bisa kalian googling dan di beberapa buku itu ada banyak gitu ya. Oke, next. Nah, setelah kita tahu gitu ya bahwa gitu ya reaksi kedua adalah acuan di mana H2PO4 dan HPO42- ini gitu ya adalah komponen buffer yang harus ada, maka tinggal kita cari di lab dia dalam bentuk sediaan apa. Ya, kita lihat, oh dia ion-ion, maka paling gampang adalah kita mencari apa? Pasti dia tersedia dari garam yang mengandung dihidrogen fosfat. Siapa aja nih? Ya tinggal kalian pasangin. Misal ada KHPO4, bisa LiHPO4, bisa NaH2PO4. Ya, bisa kalium dihidrogen fosfat, bisa litium dihidrogen fosfat, bisa natrium dihidrogen fosfat. Intinya dia mengandung ion H2PO4-. Paham adik-adik? Nah, garam apa gitu ya yang ada HPO4 2- atau monohidrogen fosfat, ya tinggal dipasangin aja. Hati-hati di sini ya. Ada K2HPO4 di kalium hidrogen fosfat, ada di litium hidrogen fosfat, dan ada di natrium hidrogen fosfat. Ya, kalian bisa tinggal pairing aja. Misalkan sekali lagi, untuk unsur logam di depannya tidak menjadi hal penting. Ya, yang paling penting adalah bahwa garam tersebut mengandung tadi dua komponen yang harus ada saat ini, siapa? Dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Nah, untuk ini gitu ya, Bu Amel tanya dulu deh. Kalau ada KH2PO4 dengan KH2PO4, bisa nggak dijadikan untuk bahan pembuatan buffer fosfat ini? Ya, bisa ya. Kemudian kalau Bu Amel punyanya LiH2PO4 gitu ya, kemudian Li2HPO4, bisa nggak jadi bahan bakunya? Yes, bisa. Kemudian kalau Bu Amel punyanya LiHPO4 dan Na2HPO4, bisa nggak untuk buat buffer ini? Yes, bisa. Jadi tidak harus sama untuk kationnya. Kemudian berikutnya, kalau Bu Amel punyanya LiH2PO4 dan NaH2PO4, bisa nggak Bu Amel buat untuk buffer ini? Nggak bisa gitu kan, karena hanya ada kandungan HPO4 dan H2PO4 dan H2PO4 gitu ya, sedangkan yang HPO4 2- nggak ada, jadi dia nggak bisa. Paham ya? Nah, untuk contoh video ini gitu ya, Bu Amel pakai bahan yang sudah ada di lab, maka Bu Amel pilihnya adalah, kita pilih ya sama-sama, KH2PO4 dan K2HPO4 atau kalium dihidrogen fosfat dan dikalium hidrogen fosfat. Atau apa nama lain kalium? Potasium dihidrogen fosfat dan dipotasium hidrogen fosfat. Bisa ya adik-adik ya, berarti ini adalah bahan yang akan kita gunakan. Maka pada tahapan ini kita sudah tahu bahan yang akan digunakan untuk pembuatan tadi, buffer fosfat 1 molar pH 7 sebanyak 100 ml. Nah, tahapan selanjutnya apa? Kalau kita sudah tahu bahannya, karena ini dalam bentuk sediaan garam, otomatis kita harus tahu ya berapa gram kalium dihidrogen fosfat yang harus ditimbang dan berapa gram K2HPO4 yang harus ditimbang. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu ya? Caranya adalah dengan menentukan rasio perbandingan dari H2PO4- dan HPO42-. Nah, yuk kita mulai. Bagaimana cara menentukan rasio ini? Jadi, kalau ada tadi, tuliskan kembali persamaan reaksi yang terpilih, karena kita pakai adalah reaksi kedua gitu ya. Kemudian gitu ya, untuk menentukan rasionya gitu kan, kita lakukan dengan menuliskan persamaan kesetimbangan asamnya. Berarti di sini ingat ya, Ka adalah hasil kali ya konsentrasi produk dibagi dengan reaktan gitu ya. Berarti siapa? H plus dikalikan dengan HPO4 2-,
Ya, selanjutnya nanti Bu Amel akan sebut dia mono gitu ya, dibagi dengan H2PO4- atau yang dihidrogen fosfat. Ya, selanjutnya Bu Amel akan sebut singkat saja di. Nah, kalau adik-adik lihat, maka boleh dong bersama reaksinya kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi mono dibagi dengan di dikalikan dengan H+. Boleh ya? Oke. Sehingga nanti kita akan peroleh apa gitu ya. Kalau misalkan kita ingin membuatnya menjadi, misalkan di sini agar dapat pKa ya, kan muncul nilai ini nih. Ya, maka ini kita bikin min log. Jika kiri dibikin min log, maka kanan juga dibikin min log. Paham adik-adik? Ya, persamaan logaritma ya. Lalu kemudian, min log Ka itu akan sama dengan, nah ingat, kalau ada log A kali B, maka akan menjadi apa? Log A plus log B. Sehingga di sini muncul apa? Min log H plus, gitu ya, ditambah dengan, karena apa tadi? Ya, ditambah dengan min log, siapa di sini? Monohidrogen fosfat dibagi dengan dihidrogen fosfat. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Paham? Bisa? Oke, next, lanjut. Oke, min log Ka sama dengan min log H plus ditambah minus log mono per di, fosfat. Lalu, kita tahu log Ka itu akan sama dengan apa? Yes, log Ka itu adalah nilai dari pKa-nya. Min log H plus sama dengan apa, Dek? Ya, sama dengan pH. Lalu, kemudian gitu kita lihat di sini. Berarti tinggal kita plus kalikan negatif menjadi negatif log mono per dihidrogen fosfat. Oke, kita pindah ruas. Ya, sehingga nanti hanya ada pH gitu ya. Sehingga apa? pH akan sama dengan pKa plus log mono per dihidrogen fosfat. Paham adik-adik? Nah, kita lihat di sini. Kita sudah punya informasinya nggak? Kita punya nilai pH, punya nilai pKa. Ya, kita punya dari yang mau kita buat tadi. Berarti pH-nya akan sama dengan berapa? Kalian masukkan. Berarti pH yang ingin dibuat adalah 7. Lalu nilai pKa yang mana? Ya, dari tadi. Yang tadi. Ya, adalah dari persamaan reaksinya. Di sini kita tahu bahwa nilai pKa-nya adalah 7,21. Jadi ini silakan kita substitusikan. Ya, jadi nilai ini bergantung dari tujuan pembuatan buffernya. Oke, kita tuliskan kembali tadi pH sama dengan pKa plus log mono per dihidrogen fosfat. Ya, pH-nya adalah 7, pKa-nya adalah 7,21 ya, ditambah log mono per dihidrogen fosfat. Bisa adik-adik? Ya. Oke, sekarang pindah ruas. 7 dikurangi dengan 7,21 berapa? Negatif 0,21 sehingga tersisa log mono per dihidrogen fosfat. Oke, sekarang kita ingin tadi apa? Mencari perbandingan rasionya. Gitu ya, supaya kita nanti bisa tahu massa yang harus ditimbang berapa gitu ya. Maka tinggal kita apa? Supaya lognya hilang kita apa? Yes, kita anti-log. Sehingga gitu ya, anti-log dari negatif 0,21 berapa? Kita tuliskan. Apa? Kedapatnya adalah 0,6166. Ya, kalian harus pakai kalkulator ya. Jadi jangan sampai keliru. Oke, bisa adik-adik? Nah, sehingga kalau kalian tahu gitu ya, jadi rasio perbandingan antara dihidrogen fosfat dengan monohidrogen fosfat ya, dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat adalah 0,6166. Ya, jadi rasio perbandingannya kita adalah 0,6166. Sehingga kalau ini gitu ya, Bu Amel kali silang gitu ya, maka kita dapat apa? HPO42- ini dikali silang jadi berapa? 0,6166 dihidrogen fosfat. Simpan ini sebagai persamaan pertama. Ya, jadi di sini kita sudah tahu rasio bahannya yaitu monohidrogen berbanding dihidrogen fosfat itu adalah 0,6166. Ya.
Oke, tahapan selanjutnya, jangan putus asa, pasti bisa. Ya, kita lihat di sini, menentukan molaritasnya bagaimana? Kan kita sudah tahu, gitu ya. Dari siapa tadi? Dari perbandingan rasionya, ya. Maka tahapan selanjutnya apa? Karena di sini kita ingin bikin buffer fosfatnya 1 molar, ya, betul? Ya, kita pengen pilih berapa? 1 molar. Maka pasti konsentrasi dari HPO42 minusnya dan dihidrogen fosfatnya itu jumlahnya adalah 1 molar. Ingat, 1 molar di sini bukan suatu tetapan. Ya, adik-adik ya. Tapi dia adalah tujuan dari pembuatan buffernya. Kalau di sini mintanya 5 molar, maka di sini 5 molar. Kalau di sini mintanya 0,2 molar, maka di sini juga 0,2 molar. Nah, di sini kita mintanya 1 molar, maka di sini 1 molar. Ini simpan sebagai persamaan kedua. Oke, nah selanjutnya apa? Kalau kita sudah punya persamaan ini gitu ya, maka kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga ya. Oke, kita punya seperti ini ya. HPO42 minus ditambah dengan H2PO4 sama dengan 1 molar. Tadi kita sudah mengkonversi perbandingan rasio HPO42 minus per dihidrogen fosfatnya adalah 0,16166. Maka kalau kita dapat tadi apa? HPO42 minusnya setara dengan 0,6166 difosfat. Dihidrogen fosfat ditambah dengan dihidrogen fosfat. Lihat, sukunya sudah sama. Kalau sukunya sudah sama, bisa dijumlahkan? Ya, bisa dijumlahkan sehingga 0,6166 ditambah 1 menjadi 1,6166 dihidrogen fosfat yang nilainya setara dengan 1 molar. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Kemudian, berarti H2PO4 minusnya akan sama dengan berapa? Bisa? Ya, tinggal ini awal perkalian menjadi pembagian 1 molar dibagi dengan 1,6166 sehingga kita dapat konsentrasi H2PO4 minusnya adalah 0,6186 molar. Bisa dipahami? Ya. Oke, sip. Sehingga kalau kita sudah tahu gitu ya, kita lihat tadi HPO4 mono ditambah di hasilnya 1. Kalau D-nya adalah 0,6186, bisa nggak kita cari mononya? Ya bisa dong gitu ya. Karena apa? Misalkan di sini ada 4 tambah 2 hasilnya 6. Ya kan kalau di sini 6 di sini 2 maka kita bisa tahu di sini adalah ya hasil pengurangannya. Sehingga kita bisa dapat ya di sini mono dan ditambah di sama dengan 1 molar gitu ya. Maka gitu ya. Kalau di sini kita sudah tahu nilai H2PO4-nya adalah 0,6186. Ya, maka kita lanjutkan persamaannya. Tinggal kita masukin gitu ya. Berarti di monohidrogen fosfat kita belum tahu ini nilainya adalah 0,6186 sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Betul ya? Sehingga kita tahu monohidrogen fosfatnya akan sama dengan apa? Yes, pengurangannya gitu ya. Sehingga kita dapat monohidrogen fosfatnya adalah 3814 molar. Bisa dipahami? Ya, oke. Next. Yup, kita lihat di sini. Maka kalau kita sudah tahu berapa molarnya, bisa nggak kita konversi ke massa beratnya? Ya bisa dong. Kita lihat di sini buffer fosfat tadi punya komponennya untuk yang pusat 7 ya. Ada monohidrogen fosfat dan ada dihidrogen fosfat dari perhitungan kita. Gitu ya, kita lihat nanti. Ya. Kita lihat, untuk HPO42 minusnya dan H2PO4 minusnya di lab sediaannya sebagai siapa? Ya, sebagai garam. Yang ini sebagai kalium dihidrogen fosfat. Kita kembalikan lagi ke dalam garamnya ya. Di sini ada K2HPO4. Ya, dan kita sudah sama-sama tahu dari perhitungan tadi bahwa konsentrasi ion H2PO4-nya adalah 0,186. Otomatis konsentrasi garamnya juga sama. Ya, lalu kita lihat di sini konsentrasi HPO42 minusnya 0,3814, maka untuk garamnya pun sama. Oke, pertanyaannya kan kita tidak melakukan dalam molar, yang bisa kita lakukan adalah di lab adalah menghitung masanya atau nimbang kan ya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh massa dari garam itu sendiri.
Ya, nah apa hubungan molaritas dengan massa? Ya, kalian butuh ini, ada BM-nya, ya, dan ada volumenya. Ya, BM dari KH2PO4 adalah 136, sedangkan untuk BM K2HPO4-nya adalah 174. Dari mana volume masing-masing? Karena kita tadi ingin bikinnya 100 mili, maka volume larutannya adalah totalnya adalah 100 mili atau 0,1 liter. Ya, dari 100 bagi 1000. Oke, apa hubungan molaritas BM volume terhadap massa? Ya, adik-adik ingat kembali. Ya, bahwa hubungan molaritas mol, BM, dan volume massa adalah sebagai berikut. Molaritas adalah mol dibagikan volume, syaratnya adalah ini liter ya, kalau ini mol. Kemudian, sementara mol sendiri adalah massa dibagi dengan BM, sehingga kita tahu apa molaritas adalah massa dibagi BM kalikan volume. Dengan kata lain, kalau buah kali silang, maka massa akan sama dengan apa? Ya, molaritasnya dikalikan dengan BM-nya dikalikan dengan volume. Dengan cara inilah kita akan mengkonversi molaritas tadi menjadi massa. Yuk kita masukkan. Tadang, massa sama dengan M kalikan BM kalikan volume. Untuk monokalium dihidrogen fosfat dan untuk K2HPO4. Ya, di sini. Kita tahu konsentrasinya adalah 0,6186 molar untuk di-fosfatnya, gitu ya, dan untuk monofosfatnya adalah 0,3814. Kita konversikan dia menjadi massanya. Ya, kita tahu informasi BM masing-masing dan volume yang kita inginkan. Maka, tinggal kali silang. Massa KP4 adalah 0,16 kalikan dengan BM-nya dikalikan dengan volumenya. Hati-hati penggunaan satuannya. Ya, kalau kalian pakainya mol per liter, maka gram per mol, maka di sini harus dalam liter. Sehingga kita dapatnya adalah 8,4130. Kemudian untuk massa K2HPO4-nya berarti berapa deh? Sama caranya, molaritas kalikan BM-nya dikalikan dengan volumenya. Sehingga kita dapat 6,6364 gram. Nah, pada tahapan ini, maka kita sudah sampai kemana nih? Kita udah sampai di tahapan keempat. Kita udah tahu bahwa massa kalium dihidrogen fosfat yang harus kita timbang di lab adalah 6,6364 gram. Sedangkan massa kalium hidrogen fosfat yang harus kita timbang adalah 8,4130 gram. Nah, terakhir, pada tahap terakhir apa? Ya udah tinggal bikin aja. Maka sesungguhnya kerjaan kita di lab nanti kita adalah menimbang seksama gitu ya. K2PO4 sebanyak 8,4130 gram dan K2HPO4 6,6364 gram. Lalu kita larutkan bersama mereka dalam 20-30 mili aquades. Karena kita ingin bikin 100 mili maka dilarutkan secukupnya aja gitu ya. 20-30 mili aquades. Ya, campurkan, aduk ya. Kemudian kalau sudah larut sempurna, maka pindahkan ke dalam labu 100 mili, lalu kalian add sampai tanda batas. Nah, itulah tahapan pembuatan buffer untuk di lab. Simpel ya, gitu ya. Jadi intinya adalah kalian tahu dulu proses perhitungannya, kalian bisa menentukannya. Lalu kita bisa dapat apa? Tadang! Kita bisa dapat bagaimana cara membuat larutannya. Trit. Oke, yuk kita rewind lagi atau kita ingat kembali lagi gitu ya. Bagaimana pembuatan buffer? Tahap pertama, untuk proses Hubble batch ya, tentukan spesifikasi buffernya, ya. Kemudian tentukan bahan yang akan kita gunakan, tentukan rasio bahannya, lalu hitung beratnya, dan tinggal buat larutannya. Dan terakhir, tinggal cek pH. Bisa ya, adik-adik ya. Oke. Untuk pembuatan buffer sampai di sini, Bu Amel akan lanjutkan ke video selanjutnya mengenai pengukuran pH larutan buffer yang sudah kita buat. Oke, sekian dari Bu Amel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.